Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan soleha yang ada di rumah. Apa kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ayah bundanya semua, semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari tentang hadis. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yaitu tentang hadis dosa besar, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita melihat bunyi hadisnya, terlebih dahulu kita mengenal atau mengerti apa itu yang dimaksud dengan dosa besar. Jadi dosa besar itu adalah suatu perbuatan melanggar terhadap perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan ini menimbulkan kerugian dan kerusakan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Berikut beberapa contoh dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar yang pertama adalah syirik kepada Allah. Syirik merupakan salah satu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syirik ini adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan benda-benda di alam semesta ini. Kita harus menghindari, keluarga kita juga harus menghindari perbuatan syirik ini. Oke, kemudian termasuk dosa besar berikutnya adalah berkata bohong. Ingat, dilarang berkata bohong atau berdusta. Apalagi dilarang bersaksi palsu. Jika nanti suatu saat ananda yang soleh dan soleha diminta untuk bersaksi, harus berkata dengan sejujur-jujurnya. Karena berbohong atau bersaksi palsu ini termasuk ke dalam dosa besar. Contoh dosa besar yang berikutnya adalah durhaka kepada orang tua. Jangan sampai anak-anak yang soleh dan soleha dan kita semua durhaka kepada orang tua, karena ini juga termasuk dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat durhaka kepada orang tua. Baik, kita lanjutkan kembali. Bentuk atau contoh-contoh durhaka terhadap orang tua diantaranya yaitu yang pertama, menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan orang tua, baik dengan perkataan yang kasar ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Sebisa mungkin kita hindari perkataan kasar dan perbuatan-perbuatan yang membuat sakit hati dan sedih orang tua. Kemudian nih, yang masih banyak sering dilakukan di saat orang tua meminta tolong kepada kita atau memanggil kita, masih ada yang mengatakan kata-kata "ah" dan tidak memenuhi panggilan orang tua, maka perkataan "ah" ini juga termasuk dosa besar atau durhaka seorang anak kepada orang tua. Kemudian perbuatan yang ketiga, bentuk perbuatan durhaka atau dilarang pada orang tua adalah membentak atau menghardik orang tua. Jangan sekali-kali kita membentak apalagi menghardik orang tua yang membuat perasaan orang tua kita menjadi sedih, sehingga membuat kita berdosa kepada orang tua. Kemudian contoh durhaka atau dosa besar kepada orang tua yang lainnya adalah melaknat dan mencaci atau memaki kedua orang tua kita dengan kata-kata yang kasar. Ini termasuk dosa besar, baik mau secara langsung ataupun tidak langsung perbuatan tersebut kita lakukan terhadap orang tua. Nah, perbuatan-perbuatan ini adalah bentuk-bentuk contoh sikap durhaka terhadap orang tua. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, hadisnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Qala minal kabairi syatbur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu rajulu walidayhi? Qala na'am yasubbu aba rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Yang artinya, kita lihat berikut artinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya. Kemudian ada seseorang bertanya, adakah seseorang akan memaki orang tuanya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya dan memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya. Ini adalah salah satu contoh dosa besar atau perbuatan durhaka terhadap orang tua. Ya. Nah, di sini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Baik, kita lanjutkan kembali. Perbuatan-perbuatan dosa besar terhadap orang tua itu tentu akan berakibat buruk pada kita. Contoh akibat yang kita terima, yang pertama adalah sia-sia amalan kebajikan atau amalan kebaikan yang pernah kita perbuat sebelumnya jika kita durhaka terhadap orang tua. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita durhaka terhadap orang tua. Kemudian kita atau orang yang durhaka kepada orang tua itu akan menerima azab langsung di dunia yang akan dialaminya jika kita durhaka terhadap orang tua. Kemudian terhalang masuk surga jika ada orang-orang atau anak-anak yang durhaka terhadap orang tua. Kemudian akan mendapatkan kutukan dari Allah. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan durhaka terhadap orang tua? Yang pertama adalah kita harus berbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan mungkin yang perbuatan salah yang pernah kita lakukan, terutama pada orang tua. Mohon ampun yang sebanyak-banyaknya pada Allah. Kemudian banyak melakukan kebaikan seperti sholat dengan khusyuk. Kemudian berdoa kepada Allah supaya dosa-dosa kita dimaafkan. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus menanamkan sikap menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa apabila kita melakukan dosa besar, maka akibatnya sangat fatal yang akan menimpa pada diri sendiri juga, atau pada diri kita sendiri jika kita berbuat perbuatan dosa-dosa tersebut. Maka dari itu kita harus selalu berbuat kebaikan, harus selalu nurut pada orang tua, jangan pernah menghardik orang tua. Jika dipanggil atau diminta tolong, jangan pernah mengucapkan kata karena itu sangat menyakitkan hati orang tua. Ingat tadi, dosa-dosa besar itu sangat buruk akibatnya bagi kita. Semoga ananda yang soleh dan soleha dan kita semua termasuk orang-orang yang terhindar dari dosa-dosa terhadap orang tua maupun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dapat dimaafkan oleh orang tua dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Semoga yang baik dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.